Dan ini perhitungannya yang pertama itu kan dia punyanya hanya dari gaji ya. Jadi penghasilan brutonya berupa gaji sebesar Rp5.750.000. Kemudian ada pengurangan yaitu biaya jabatan. Tarif biaya jabatan ini sebesar 5% dengan tarif tertinggi sebesar 6 juta selama 1 tahun. Jadi perhitungannya 5% dikali gaji sebesar Rp5.750.000 sebesar Rp287.500.000. Kemudian ditambah dengan iuran pensiun sebesar Rp200.000 sehingga total dari pengurangan adalah Rp487.500.000. Dan nanti ketemu penghasilan neto sebulan sebesar Rp5.262.500. Oke, setelah itu penghasilan neto tersebut disetahunkan, yaitu dikali dengan 12 bulan, nanti akan ketemu Rp63.150.000. Kemudian penghasilan neto tersebut dikurangi dengan PTKP atau penghasilan tidak kena pajak selama 1 tahun. Yang pertama untuk WP sendiri sebesar Rp54 juta, kemudian ada tambahan karena sudah menikah sebesar Rp4.500.000, sehingga total PTKP yaitu Rp58.500.000. Setelah dikurangi PTKP nanti akan terlihat hasil untuk penghasilan kena pajak atau PKP setahun, yaitu Rp4.650.000. Untuk perhitungan PPh pasal 21 terutang, nanti tinggal dikalikan dengan tarifnya, yaitu 5% dikali Rp650.000. Nanti hasilnya adalah Rp232.500. Untuk mencari PPh pasal 21 bulan Januari, maka PPh pasal 21 terutang itu dibagi dengan 12, yaitu Rp19.375.000. Dan ini ada catatan, yaitu biaya jabatan adalah biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang dapat dikurangkan dari penghasilan setiap orang yang bekerja sebagai pegawai tetap tanpa memandang mempunyai jabatan ataupun tidak. Contoh tersebut berlaku apabila pegawai yang bersangkutan sudah memiliki nomor pokok wajib pajak atau NPWP. Dalam hal pegawai yang bersangkutan belum memiliki NPWP, maka jumlah PPh pasal 21 yang harus dipotong pada bulan Januari sebesar 120% dikali Rp19.375.000. Dan hasilnya Rp23.250.000. Oke, bisa langsung next. Oh ya, nanti kalau misalkan kurang jelas atau ada pertanyaan, langsung ditanyakan saja ya Mbak, untuk Mbak Ulfa. Iya, boleh. Langsung. Iya, jadi nanti bisa langsung diskusi saja. Ya. Boleh juga lewat chat Zoom. Oke, ini untuk soal yang kedua, yaitu pegawai mingguan. Nah, ini ada contohnya ini. Oka Sagala belum menikah. Pada tahun 2016, bekerja sebagai pegawai tetap pada perusahaan PT Mahagoni Gemilang, menerima gaji yang dibayar mingguan sebesar Rp2 juta. Perhitungan PPh pasal 21 minggu pertama bulan Agustus 2016 apabila dalam minggu tersebut hanya menerima penghasilan berupa gaji saja. Next. Nah, ini untuk perhitungannya. Untuk gajinya dikali 4 dulu karena harus dibulankan. 4 dikali 2 juta sama dengan 88 juta. Dan itu adalah penghasilan bruto. Kemudian dikurangi dengan biaya jabatan, langsung dikali dengan 5%, dikalikan dengan 8 juta.
hasilnya 400.000, dan penghasilan neto sebulan sebesar 7.600.000 rupiah. Kemudian penghasilan neto tersebut disetahunkan dengan dikali 12 sebesar 91.200.000 rupiah. Nah, setelah diketahui penghasilan neto, sama seperti yang soal pertama tadi, dikurangi dengan PTKP 1 tahun. Nah, kalau soal yang ini, PTKP-nya hanya untuk WP sendiri, yaitu 54 juta rupiah. Dan PKP-nya diketahui 37.200.000 rupiah. Oke, untuk PPh pasal 21 terutangnya sama. Yang pertama dikali dengan 5%, dikalikan dengan penghasilan kena pajak sebesar 37.200.000 rupiah dan ketemu 1.860.000 rupiah. Untuk PPh pasal 21 bulan Januari itu tinggal dibagi dengan 4 dan ketemunya 38.750.000 rupiah. Oke, kita lanjut untuk yang soal ketiga. Nah, ini PPh atas bonus. Oke, pada soal ini yaitu perhitungan pemotongan PPh pasal 21 terhadap penghasilan berupa jasa produksi, tantim, gratifikasi, tunjangan hari raya atau tahun baru, bonus, premi, dan penghasilan sejenis lainnya yang sifatnya tidak tetap dan pada umumnya hanya diberikan sekali dalam setahun. Oke, pada soal ini kita akan membahas yang atas bonus ya. Untuk soalnya sendiri sudah ada, yaitu Sudiro tidak kawin bekerja pada PT Kolbu Jaya dengan memperoleh gaji sebesar 5 juta dalam sebulan. Pada bulan Maret 2016, Sudiro memperoleh bonus sebesar 8 juta. Sehingga pada bulan Maret, Sudiro memperoleh penghasilan berupa gaji sebesar 5 juta rupiah dan bonus sebesar 8 juta rupiah. Setiap bulannya Sudiro membayar iuran pensiun ke dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan sebesar Rp80.000. Oke, kalau untuk yang atas bonus ini perhitungannya ada 3 langkah ya. Yang pertama nanti kita menghitung PPh pasal 21 atas gaji dan bonus. Yang kedua PPh 21 atas gaji, dan yang terakhir nanti PPh atas bonus. Oke, untuk yang pertama kita akan menghitung PPh pasal 21 atas gaji dan bonus. Yang pertama, penghasilan sebulan tadi kita setahunkan, yaitu 12 dikali dengan 5 juta, sebesar 60 juta, kemudian ditambah dengan bonus. Jangan lupa ya, tadi kan dia punya bonus. Kita tambahkan, dan penghasilan brutonya setahun sebesar 68 juta rupiah. Untuk pengurangannya, ada biaya jabatan, yaitu 5% dikali 68 juta rupiah, dengan hasil 3.400.000, kemudian iuran pensiun, ini juga disetahunkan dikali 12, sebesar 960.000 rupiah. Jadi total untuk pengurang yaitu 4.360.000 rupiah. Oke, setelah itu penghasilan neto setahun sebesar 63.640.000 rupiah, yaitu dari penghasilan bruto dikurangi dengan jumlah pengurang yang tadi. Setelah itu langsung dihitung PKP setahun, yaitu hanya untuk WP sendiri, jadi cuma dikurangi 54 juta rupiah. Oke, PKP setahunnya sudah ada, yaitu 9.640.000 rupiah. Untuk perhitungan PPh pasal 21 terutang, sama ya seperti tadi, tinggal kita kalikan dengan 5% dengan PKP setahun, yaitu hasilnya Rp482.000.
Nah, untuk perhitungan yang kedua yaitu kita harus menghitung PPh pasal 21 atas gaji setahun. Sama seperti tadi untuk gaji setahun, dikali 12 terlebih dahulu, hasilnya 60 juta rupiah. Kemudian dikurangi dengan pengurangan, yaitu terdiri dari biaya jabatan dan iuran pensiun. Sama yang seperti tadi, hasilnya untuk penghasilan neto sebesar 56 juta 40 ribu rupiah. Kemudian dikurangi dengan PTKP sebesar 54 juta rupiah dan diperoleh hasil untuk PKP setahun sebesar 2 juta 40 ribu rupiah. Langsung dihitung PPh pasal 21 terutangnya, yaitu 5% dikali dengan PKP, yaitu 2 juta 40 ribu rupiah dengan hasil 102 ribu rupiah. Dan yang ketiga, menghitung PPh 21 atas bonus. Kalau yang PPh atas 21 yang bonus, itu langsung dikurangkan saja. Dari yang pertama tadi, PPh atas gaji dan bonus, dikurangi langsung dengan PPh atas gaji setahun, yaitu Rp482.000 dikurangi dengan Rp102.000. Dan hasil PPh atas bonus sebesar Rp380.000. Mungkin sampai sini ada yang ditanyakan. Kalau belum ada, kita lanjut dulu saja ya, Mbak. Iya, lanjut dulu, Bapak. Oke. Dan ini soal yang keempat, yaitu pegawai harian lepas. Dan kita akan membahas dengan upah harian, yaitu contohnya Nur Cahyo dengan status belum menikah pada bulan Januari 2016 bekerja sebagai buruh harian PT Cipta Mandiri Sejahtera. Ia bekerja selama 10 hari dan menerima upah harian sebesar Rp450.000. Dan ini untuk perhitungannya, yaitu upah sehari sebesar Rp450.000. Batas upah harian tidak dilakukan pemotongan PPh adalah Rp450.000. Jadi, Nur Cahyo tadi tidak terkena PPh pasal 21 sehari karena upahnya belum mencapai batas dilakukan pemotongan, yaitu Rp450.000. Sampai dengan hari ke-10, karena jumlah kumulatif upah yang diterima belum melebihi 4.500.000, maka tidak ada PPh pasal 21 yang dipotong. Kemudian, pada hari ke-11, jumlah kumulatif upah yang diterima telah melebihi 4.500.000, maka PPh pasal 21 terutang dihitung berdasarkan upah setelah dikurangi PTKP yang sebelumnya. Jadi kalau hari ke-11, kan Nur Cahyo penghasilannya udah lebih tuh dari 4.500.000. Nah, dia baru dipotong PPh 21 pada hari ke-11. Oke, sudah ada untuk perhitungannya upah sampai dengan hari ke-11, yaitu 11 hari dikali dengan Rp450.000, jumlahnya Rp4.950.000. PTKP sebenarnya, yaitu diperoleh dari 11 jumlah hari dikali Rp54 juta dibagi 360 hari. 54 juta itu PTKP untuk Nur Cahyo, dan 360 hari itu jumlah hari dalam 1 tahun. Oke, hasilnya Rp1.650.000. PKP sampai dengan hari ke-11, yaitu sebesar Rp3.300.000. Nah, untuk perhitungan PPh 21 terutang hari ke-11, yaitu 5% dikali 360
Rp3.300.000, yaitu sebesar Rp165.000. Kemudian dikurangi, kemudian PPh pasal 21 yang telah dipotong sampai dengan hari ke-10 kan masih 0. Jadi PPh yang harus dipotong pada hari ke-11 jumlahnya tetap yaitu Rp165.000. Sehingga pada hari ke-11 Nur Cahyo menerima upah bersih sebesar 450, yaitu upahnya selama sehari dikurangi dengan PPh yang sudah dipotong sebesar Rp165.000 dan yang diterima hanya sebesar Rp285.000. Dan ini selanjutnya, misalkan Nur Cahyo bekerja selama 12 hari, maka perhitungan PPh pasal 21 yang harus dipotong pada hari ke-12 adalah sebagai berikut. Yang pertama, upah sehari sebesar Rp450.000 dikurangi PTKP sehari, yaitu Rp54 juta dibagi 360 hari, hasilnya Rp150.000. Sehingga nanti jumlah PKP yaitu langsung dikurangi saja, yang 450 dikurangi Rp150.000 dan PKP-nya sebesar Rp300.000. PPh pasal 21 terutang yaitu 5% dikali Rp300.000 sama dengan Rp15.000. Sehingga pada hari ke-12 Nur Cahyo menerima upah bersih sebesar Rp450.000 dikurangi dengan PPh 21 terutang sebesar Rp15.000. Jadi upahnya yang diterima nanti Rp435.000. Oke, selanjutnya ini soal yang kelima, yaitu untuk pekerja bebas. Contohnya, Nasrun Berlianto melakukan jasa perbaikan komputer kepada PT Cahaya Kurnia dengan fee sebesar Rp5 juta. Nah, ini perhitungannya langsung ya. Besarnya PPh pasal 21 yang terutang adalah sebesar langsung 5% dikali dengan 50% dikali dengan 5 juta. Dan diperoleh hasil Rp125.000. Dalam hal Nasrun Berlianto tidak memiliki NPWP, maka besarnya pasal 21 terutang menjadi 120% dikali 5% dikali 50% dikali 5 juta, yaitu Rp150.000. Oke, materi perhitungan yang saya sampaikan sudah selesai. Selanjutnya saya kembalikan ke Mbak Ulfa. Mungkin langsung sesi tanya jawab atau lanjut materi. Terima kasih Mbak Ulfa. Oke, sama-sama. Terima kasih kami ucapkan kepada Mbak Mustika atas penyampaian materinya. Baik, jika teman-teman belum dirasa ada yang belum paham, dipersilakan untuk bertanya. Boleh langsung open mic atau chat Zoom. Permisi, saya boleh bertanya? Iya, silakan Mas. Gini, kenalkan nama saya Aldi dari jurusan manajemen angkatan 2019. Sebenarnya kalau orang nggak punya NPWP itu, yang benar itu dapat nambahnya itu 30% atau berapa tadi, 120 itu ya? Kok saya dari dosen saya ada yang bilang 30, di sini bilangnya 120, nggak tetap gitu loh kadang. Jadi yang betul berapa ya? Terima kasih. Ya, sama-sama Mas, satu pertanyaannya.
Ditampung dulu atau langsung dijawab, Mbak Muslika? Mungkin kalau ada satu lagi nggak apa-apa sekalian. Oh iya. Baik, teman-teman. Ada yang ditanyakan lagi? Saya ingin bertanya, Pak. Iya, silahkan. Perkenalkan, nama saya Ilham, jurusan Manajemen Angkatan 18. Saya ingin bertanya mengenai biaya jabatan tadi yang sebesar 5%. Itu apakah semua jenis pekerjaan ada biaya jabatannya, apa hanya pada pekerjaan tertentu saja? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Teman-teman ada yang ditanyakan lagi? Mau tanya Baik, tentang aplikasi nih ya. Kalau misalnya ada yang error bagaimana Kak? Apakah nanti ada step-step secara privasi atau gimana Kak? oh iya nanti ada Mbak, nanti ada Oke, setelah makasih. pelatihan, iya. Ini tadi chat Zoom. Mohon maaf mau bertanya, untuk pelaporan bulan Desember apa sudah dijelaskan ya? Kalau sudah mungkin boleh dijelaskan ulang. Oh iya Mas. Mbak Mas Liha, bagaimana? Bisakah menjawab soal yang pertama? Oh iya, langsung. Oke, langsung saya jawab pertanyaan yang pertama tadi. Kalau tidak punya NPWP itu berapa tarifnya ya? Nah, tadi saya itu mengacu berdasarkan dari Per 16, yaitu dalam Per tersebut disebutkan kalau tidak mempunyai NPWP, maka tarifnya sebesar 120%. Nah, itu saya dan tim dari Bapak Fajar juga beliau mengajarkannya seperti itu. Soalnya kita pelatihan juga mengacu pada Per ya, Mas. Nah, nanti ya setelah ini saya akan share untuk pernya yaitu Per 16. Mungkin nanti bisa dibaca lebih lanjut. Kalau untuk yang tarif 30% tadi, maaf saya baru mendengar saat ini. Biasanya kami kalau kuliah dan pelatihan itu pakainya yang berdasarkan PER, yaitu tarif sebesar 120%. Begitu, Mas. Oh iya Mbak, ya nggak apa-apa. Mungkin kesalahan dari dosen saya atau gimana. Ya, berarti 120% ya Mbak ya? Ya, Kalau 120%. Nanti nanti PDF-nya bisa di-share sama panitia di grup atau di kolom chat. Oh iya Mbak. Oke, makasih Mbak ya. Iya, sama-sama. Kemudian yang pertanyaan kedua tadi yang tentang biaya jabatan. Tadi di slide sudah sudah dijelaskan ya sepertinya. Next, Pak. Nah, ini. Yaitu untuk biaya jabatan sendiri, itu biaya untuk mendapatkan, menagih, menerima penghasilan yang dapat dikurangkan dari penghasilan setiap orang yang bekerja sebagai pegawai tetap tanpa memandang mempunyai jabatan ataupun tidak. Jadi biaya jabatan di sini itu dikurangkan ke semua pegawai tetap tanpa memandang dia punya jabatan atau tidak. Seperti itu. Bagaimana, Mas?
Mas siapa tadi, maaf yang bertanya? Ya Mbak, paham sudah Mbak. Makasih. Masih ada lagi, Mbak? Itu Mbak, yang di Zoom, yang di chat Zoom. Pelaporan bulan Desember apa sudah dijelaskan ya? Kalau sudah mungkin boleh dijelaskan ulang. Untuk yang pelaporan bulan Desember. Maaf Mas Dimas, ini pelaporan Desember yang maksudnya bagaimana ya? Kan tadi kita materinya perhitungan. Halo Mas Dimas. Apa mungkin Mas Dimas yang dimaksud itu yang nanti bakal masuk di SPT? Oh, berarti belum. Iya, Mbak. Oh iya, Oh ya, untuk pelaporan nanti habis belum. ini ya Mas ya, nanti habis ini ada materi yang pelatihan ESPT. Nah, nanti di situ ada pelaporannya untuk masa Desember. Ini belum waktunya. Ya, terima kasih ya Mas. Iya. Baik, ada lagi teman-teman yang dirasa belum jelas? Baik, alhamdulillah kalau sudah jelas semua. Selanjutnya kita akan memasuki enggak ya. Selanjutnya kita akan memasuki acara penyampaian materi ESPT PPH 21 yang akan disampaikan oleh Mas Ferry. Selanjutnya saya serahkan kepada Mas Ferry untuk memulai penyampaian materi ESPT PPH 21. Kepada Mas Ferry dipersilakan. Baik, terima kasih waktunya. Tak kirimkan soalnya ya. Nanti teman-teman juga bisa mengikuti sebentar.
Oke, baik. Sudah saya kirimkan ya di grup untuk soal buat prakteknya nanti. Nah, ini teman-teman semoga udah install semua ya SPT-nya, software-nya. Mungkin nanti teman-teman kalau ada kesulitan dalam menginstal atau ada problem nantinya bisa ditanyakan di grup ya, biar nanti sama teman-teman bisa dijawab gitu. Oke, baik. Langsung saja saya share screen ya. Oke, baik. Untuk langkah pertama ini teman-teman bagi yang sudah menginstal software SPT PPA 21-nya ya. Ini biar mudah untuk penginputannya atau untuk pekerjaan biasanya di perusahaannya. Kita buatkan folder utama atau folder khusus untuk si perusahaan. Misalkan ini kita buat di soal tersebut milik CV INP ya di situ ya. Untuk CV INP. Terserah ini foldernya mau di mana terserah. Nanti dibuatkan teman-teman terserah di mana. Misalkan di sini kita buatkan folder baru untuk CV INP. Oke, baik. Nah, lalu untuk filenya sendiri, untuk format file ESPT ini, kita kopikan dari master datanya. Master datanya di mana kita bisa klik di local disk C ya, di drive C, lalu di program files 86, di sini ada folder DJP. Folder DJP, lalu ada ESPT masa 21 sampai 26 2014 di sini. Nah, ini ada DB atau database-nya di sini, masternya di sini. Nah, yang kita copy ini hanya yang satu file ini saja. Satu file ini saja, kita copy, kita masukkan ke folder yang telah kita buat tadi. Di sini ya. Nah, oke, nah untuk lebih mempermudah lagi, kita bisa rename foldernya. Kita bisa rename, misalkan di sini kita rename CV INP gitu ya. Oke. Nah, ketika sudah terstruktur di sini ya, kita masukkan di satu folder CV INP di sini, maka nanti kita mudah untuk mencari dan mengolah datanya di ESPT. Oke, langsung saja kita buka ESPT-nya. Oke, mungkin untuk tampilan awalnya, default-nya itu langsung menuju ke program files ya. Jadi dari master datanya tadi. Dari sini teman-teman ada problem nggak untuk membuka ESPT-nya? Apa ada yang nggak bisa dibuka atau keluar sendiri gitu? Nggak ada ya? Ya udah, nanti misalkan ada problem bisa ditanyakan di grup juga ya. Oke, saya lanjutkan di sini. Oke, yang pertama ketika sudah masuk di aplikasinya, kita pilih ini file yang telah kita kopikan tadi, kita rename tadi. Kita klik ganti folder. Nah, di sini kita cari filenya tadi, kita simpan di mana. Filenya tadi kita simpan. Nah, ini ketemu kan CVINP di sini. Kalau sudah, kita klik OK. Nah, ini sudah ada namanya di sini. Kalau misalkan di sini ada namanya, kan kita enak mau pilih database yang mana. Nah, ketika nanti belum di rename, biasanya kan kita bingung tuh nama filenya sama semua. Jadi nggak tahu itu punya SPT yang mana gitu ya. Oke, kalau sudah, ini kita klik pilih DB ini atau pilih database di sini.
Kita tunggu. Nah, untuk login database-nya, username-nya administrator, password-nya 123. Ini sama semua. 123. Silakan mengisi NPWP terlebih dahulu. Nah, karena database ini masih kosong ya, masih kosong artinya belum ada orang yang pakai data ini, jadi masih fresh gitu. Kan untuk NPWP dari perusahaan yang akan kita masukkan ISPT-nya. Tadi perusahaannya CVINP di sini. Ini NPWP-nya bisa langsung kita kopikan. Lalu kita klik simpan. Oke, NPWP berhasil disimpan. Permisi Mas, Ya, ini tidak terdapat akses database engine 2007 pada komputer Anda. Maksudnya gimana Mas? oh, mungkin itu ini Mas. Yang pertama dimungkinkan karena ini apa namanya Microsoft Access-nya sudah terinstall Mas. Aplikasi Microsoft Access. Iya. Oh, nggak ada. Nah itu ini butuh Microsoft Access ya buat akses datanya. Kalau nggak di situ biasanya permasalahannya di ODBC-nya belum terinstall di komputernya seperti itu Mas. Oh, yang gabungannya Word, biasanya kan Word Access itu aksesnya itu berarti Mas ya? Nah bisa jadi itu yang bermasalah di situ Mas. Iya, nggak bisa berarti. Benar. Oke. Mungkin nanti bisa chat di grup ya biar nanti teman-teman yang memiliki masalah yang sama bisa dijawab sama teman-teman panitia. Itu ya Mas. Siap Mas. Oke, saya lanjutkan ya di sini. Nah, ketika sudah mengisi NPWP perusahaan tadi, kita isi profil wajib pajak atau profil perusahaannya di sini. Sini nggak apa-apa, langsung kita tulis CVNP. Lalu alamatnya di situ Jalan Wijaya, nomor 8, Bandung. Oke. Nomor teleponnya kita masukkan 22 753 435. Oke, untuk emailnya juga dimasukkan untuk NPWP penandatanganan ini bisa kita masukkan ini. Biasanya NPWP penandatanganan ini untuk yang mengkonfirmasi di SPT-nya. Jadi berhubung di soal nggak ada, kita tuliskan 0 saja, 0 semuanya. Oke, namanya bisa misalkan nama kalian. Nah, untuk yang wajib diisi di profil wajib pajak ini yang ada bintangnya ini diharuskan diisi semua. Nah, kalau sudah kita bisa klik simpan. Profil berhasil disimpan. Oke. Dari sini apakah ada pertanyaan? Kalau nggak ada, saya lanjutkan ya. Oke. Oke, langkah pertama, ini setelah kita buat settingan untuk profilnya, kita buat SPT barunya. Berhubung ini masih kosong datanya, kita buat SPT baru. Di sini ada menu pilih SPT, lalu kita buat SPT baru. Nah, kita buat yang masa Desember 2020. Desember. Untuk tanggalnya terserah, ini nggak terpengaruh tanggalnya. Kalau sudah, kita klik buat SPT. SPT berhasil dibuat. Oke, tandanya SPT berhasil dibuat. Selain notifikasi tersebut, di sini di bawah sini sudah tertera CVINP juga. Masa pajak yang sedang dibuka Desember 2020. Normal, statusnya bisa diedit. Jadi ini sudah bisa digunakan. Oke, karena file atau data masih kosong, kita buat settingannya terlebih dahulu.
Untuk nama-nama pegawai, untuk data pegawai tetap dan tidak tetapnya kita masukkan. Kita ke referensi, lalu kita ke bukti potong, lalu ke pegawai A1. Oke. Nah, ini daftar pegawainya kan masih kosong ya, jadi kita belum ada input sama sekali. Kita tambahkan di sini baru. Oke. Ini kita masukkan NPWP-nya pegawai tetap. Nah, pegawai tetapnya kan ada 2 nih. Si Hamdani sama Irwan. Nah, kita masukkan satu persatu. Untuk yang pertama, kita masukkan Hamdani. Untuk nick-nya ini kalian isi satu-satu aja. Oke, untuk namanya Hamdani. Alamatnya kita buat di Bandung. Oke. Untuk jenis kelaminnya, ini ada gendernya laki-laki, jabatan sebagai manajer keuangan. Kelamin laki-laki, jabatan manajer keuangan. Untuk statusnya di sini menikah, memiliki 4 anak. Jadi otomatis dia statusnya K atau kawin. Di sini tanggungannya yang diakui pajak itu maksimal 3. Jadi meskipun punya anak lebih dari 3, itu yang diakui di pajak itu maksimal 3. Itu ya. Oke, kalau sudah kita input semuanya, kita klik simpan. Nah, notifikasinya data pegawai A1 berhasil ditambahkan. Oke. Nah, ini Hamdani sudah masuk ke database-nya ISPT. Untuk data pegawai yang kedua, instruksinya sama, kita klik baru lagi. Kita masukkan NPWP untuk Irwan. NPWP Irwan, nick-nya kita buat 2 saja. Namanya Irwan, alamannya kita buat sama saja di Bandung. Lalu untuk jenis kelaminnya laki-laki, jabatannya sebagai manajer marketing. Oke. Manajer marketing. Untuk statusnya dia sudah memiliki anak, berarti sudah tidak menikah ya. Menikah, tanggungannya 1. Oke. Kalau sudah, sama kita klik simpan. Data pegawai 1 berhasil ditambahkan. Nah, ini jadi 2 ya. Oke, untuk penginputan settingan data pegawai tetap ini sudah selesai untuk 2 pegawai ya di sini. Sudah selesai. Kita close. Kita lihat di soalnya ini masih ada data pegawainya atau tenaga ahli di sini ya, jasa akuntan di sini. Kita masukkan juga. Di menu referensi, kalau tadi kan untuk pegawai tetap di A1. Nah, untuk tenaga ahlinya kita di penerima penghasilan. Oke, sama langkahnya seperti tadi. Kita klik memasukkan NPWP-nya untuk ini, namanya siapa? Yuanita. Oke. Kita masukkan. Nick-nya kita buat 3 gitu. Namanya Yuanita. Oke. Alamatnya sama, kita buat Bandung. Lalu kita klik simpan. Oke, data penerima penghasilan berhasil ditambahkan. Kita klik OK. Nah, ini sudah selesai untuk tahap input pegawai. Setelah kita setting untuk data pegawainya, kita cek dulu di default dari ISPT ini apakah sudah sampai tahun 2021 atau masih 2020 seperti itu ya. Kita cek di tarif, di sini ada PTKP. Oke. Nah, di sini berlaku sampainya masih 2020. Kita sesuaikan dulu sampai 2021 ya. Caranya bisa klik ubah. Nah, ini berlaku mulai 2016 sampai 2020. Kita ganti ke 2021. Oke. Kalau sudah, kita klik simpan. PTKP berhasil diubah. Oke. Nah, ini sudah berubah ya sampai tahun 2021. Kalau sudah, kita close.
Untuk penyesuaian kedua, kita masuk ke biaya jabatan. Oke, di sini kalau ada biaya jabatannya yang belum sesuai, untuk biaya jabatan kan 5% dari penghasilan bruto. Maksimal 500.000 per bulan atau 6 juta per tahun. Untuk biaya pensiun itu maksimal 1 tahunnya itu 2.400.000. Oke, kalau sudah sesuai, kita close, kita cek lagi di upah harian. Upah harian, nah ini masih sampai tahun 2020. Kita sesuaikan lagi sama caranya seperti tadi, berlaku mulai 2016 sampai 2021. Sudah, kita klik simpan. Oke, lapis tarif upah berhasil dibuat. Oke, di sini sudah berubah. Oke, untuk settingannya ini sudah selesai. Mungkin teman-teman ada yang mau bertanya terkait settingannya. Bisa diulang yang Untuk kode objek pajaknya, ini dipilih yang 01 untuk pegawai tetap. Yang 02 ini untuk penerima pensiun. Karena Hamdani ini adalah pegawai tetap, kita pilih yang 01. Jumlah penghasilan brutonya ini 1 bulan ya. Jumlah penghasilan bruto 1 bulan ini 70 juta. Untuk PPh dipotongnya, ini sudah tersedia di soal 14 juta. Ini ya. Kalau sudah diisi semuanya, kita bisa klik simpan di sini. Nah, akan muncul notifikasi pemotongan pajak berhasil disimpan. Apakah akan merekam pemotongan pajak yang baru? Nah, ini ketika kita akan menginput lagi untuk bupot atau bukti potong karyawan tetap, kita klik yes. Nah, langsung muncul seperti ini lagi. Kita isikan yang selanjutnya, yaitu Irwan. Nama Irwan. Kodenya sama, 01 untuk pegawai tetap, jumlah penghasilan brutonya di sini 65 juta. 65 juta. Oke. Untuk PPh dipotongnya senilai 13 juta. Oke, baik. Untuk Irwan ini sudah selesai, kita klik simpan. Karena sudah tidak ada pegawai tetap yang akan di-input ya, jadi kita pilih no di sini. Oke, jadi ini sudah muncul untuk daftar pemotongan pajak bulanan dari pegawai tetap Hamdani dan Irwan. Ini sudah muncul. Nah, ketika nanti di kasusnya, ini kan cuma 2 pegawai tetap yang kebetulan semuanya ini terkena pajak ya. Nah, ketika nanti ada pegawai yang tidak terkena pajak, misalkan pegawainya hanya gajinya cuma 3 juta misalkan. Nah, itu kan nggak terkena pajak tuh. Nah, itu bisa kita masukkan di B ini, di kolom B ini. Pegawai tetap dan penerima pensiun atau THT, JHT, serta PNS ini yang penghasilannya tidak melebihi PTKP, artinya dia tidak terkena pajak, begitu ya. Misalkan pegawai yang tidak terkena pajak ada 1. Oke, jumlah penghasilan brutonya pegawai itu berapa? Misalkan kita asumsikan 3 juta satu orang itu. Oke. Nah, fungsinya di sini. Misalkan kita klik simpan di sini ya. Kita klik simpan, oke. Kita close, kita lihat SPT induknya. Oke, di sini akan muncul. Di sini akan muncul untuk pegawai tetapnya ada 3. Nah, sementara jumlah pajaknya kan cuma 2 orang tadi. Karena yang 1 orang itu tidak terkena pajak. Seperti itu ya. Ini contoh. Kita kembali lagi ke bukti
bukti pemotongan pajak yang satu masa tadi. Karena di soal tidak ada, maka kita tidak perlu mengisi yang B ini. Kalau sudah semuanya, kita bisa klik simpan. Oke. Nah, ini sudah selesai penginputan bukti potong untuk pegawai tetap. Nah, di instruksinya tadi ada disuruh cetak bukti potongnya. Oke, di sini ada menu cetak di sini ya. Kita bisa klik cetak. Nah, ini adalah apa namanya, untuk bukti potong dari pegawai tetap ya. Ini pegawai tetap untuk 1 bulannya atau 1 masa di sini. 1 masa ada Hamdani, ada Irwan, jumlah penghasilan brutonya sekian, yang dipotongnya sekian. Totalnya sekian. Oke, kalau sudah selesai bisa kita close. Oke. Selanjutnya, untuk instruksi 1 selesai ya. Lanjut ke instruksi yang kedua. Masukkan pemotongan pajak pegawai tidak tetap untuk masa Desember dan cetak bukti potongnya. Oke. Untuk tidak tetap ini tadi, untuk jasa akuntan ya, yang bernama Yuanita ini. Kita kembali ke menu isi SPT. Di sini ada daftar bukti potong. Di sini kita pilih yang tidak final. Oke, muncul tampilan seperti ini. Daftar bukti pemotongan pajak penghasilan pasal 21 tidak final. Kita tambahkan dengan klik baru. Oke, di sini ya muncul seperti ini. Karena ini bukti pemotongan yang pertama untuk pasal 21 tidak final, ini langsung otomatis nomor 1 di sini. Untuk NPWP-nya, karena kita sudah mengisi tadi ya, data untuk pegawai tidak tetapnya sudah kita isi, jadi kita tidak perlu mengisi secara manual. Kita klik di sini, review. Nah, di sini muncul Yuanita. Kalau sudah, kita klik pilih. Nah, ini sudah muncul data-data dari Yuanita ini. Kalau sudah, data identitas di A ini sudah selesai semua, kita lanjut ke yang B. Yang B ini adalah untuk PPh yang dipotong itu berapa, gitu kan. Nah, di sini ada kode objek pajak. Kita klik di sini, yang titik 3 ini, di bawahnya kode objek pajak. Nah, di sini ada banyak jenisnya yang tidak final. Dari mulai 03 sampai 99, di sini ada semua. Nah, berhubung tadi Ibu Yuanita sebagai akuntan ya tadi ya. Ibu Yuanita sebagai akuntan ya. Sebagai akuntan, dia sebagai tenaga ahli di sini. Kita pilih yang 07. Kita klik yang 07 di sini. Masukkan perhitungan detail. Oke. Nah, setelah kita pilih kode objek pajaknya, kita setting untuk penghitungan bukti potong tidak finalnya untuk Ibu Yuanita. Nah, di sini ada tipe penghasilan, ada berkesinambungan dan tidak berkesinambungan. Ini artinya misalkan yang berkesinambungan itu Ibu Yuanita dikontrak secara langsung, misal secara terus-menerus, misalkan dalam beberapa bulan atau dalam beberapa tahun gitu ya. Jadi sifatnya berkesinambungan. Nah, ketika tidak berkesinambungan, itu biasanya hanya dikontrak selama 1 kali masa pajak, seperti itu ya. Di soal tadi, keterangannya tidak berkesinambungan. Oke, kita pilih yang tidak berkesinambungan. Langsung kita masukkan jumlah penghasilan brutonya, Ibu Yuanita tadi berapa? 40 juta. Oke, kita masukkan 40 juta. Kalau sudah, kita bisa klik selesai di sini. Oke, ini langsung otomatis terhitung. Di sini 40 juta untuk brutonya, DPP atau dasar pengenaan pajaknya 20 juta, tarifnya 5%, PPh dipotongnya 1 juta. Oke, ini langsung otomatis terisi tarifnya dan PPh yang dipotong. Kalau sudah, kita klik simpan.
Oke, bukti potong berhasil disimpan. Apakah akan merekam bukti potong yang baru? Karena cuma satu orang ya tadi Ibu Yonita aja, jadi kita pilih no. Oke, di sini sudah selesai untuk penginputan bukti potong untuk pegawai tidak tetapnya. Di sini pasal 21 tidak final. Ya. Nah, tadi kan disuruh untuk mencetaknya ya. Ini sama caranya. Di sini ada menu cetak. Kita klik di sini. Nah, ini muncul. Gimana caranya untuk men-save atau menyimpan bukti cetakannya di sini? Ini bisa kita ke pojok sini, export reportnya. Nah, sini bisa kita ekspor, kita masukkan ke tadi CVINP misalkan. Nah, di sini masih berbentuk formatnya Crystallic Report. Kita pindah ke PDF saja biar mudah dibaca ya. Kita namai misalkan ini tadi daftar Bupot pegawai tetap. Kita bisa klik export complete. Oke, jadi caranya sama ya untuk men-save-nya tadi, untuk yang di pegawai tetap tadi juga sama seperti itu. Oke, kalau sudah kita close. Oke, jadi untuk instruksi kedua ini sudah selesai. Yang pegawai tetap sudah selesai, pegawai tidak tetap juga sudah selesai. Nah, tadi ada yang bertanya mengenai pemotongan di bulan Desember ya. Jadi untuk di bulan Desember ini inputnya ada 2 kali. Yang pertama untuk 1 masa yang tadi sudah diisi, dan yang kedua itu untuk 1 tahun pelaporan. Nah, ini kita masukkan yang pemotongan pajak pegawai tidak tetap untuk 1 tahun. Ini kalau teman-teman langsung ke isi SPT dan daftar pemotongan pajak untuk yang 1 tahun pajak, nah, kalau teman-teman di sini nggak ada nggak ada menu tambahnya ya, atau nggak ada menu baru di sini, kita mengisinya lewat daftar bukti potong di sini untuk A1. Oke. Kita ke tampilan daftar pemotongan ini untuk A1-nya. Kita klik baru untuk menambahkan. Oke, muncul tampilan seperti ini ya, input Bupot A1. Oke. Identitas penerima penghasilan. Sama seperti tadi, kita kan sudah mengisi untuk data karyawan atau pegawai tetapnya. Kita tinggal klik untuk referensi di sini. Ada Hamdani di sini, kita masukkan. Kita pilih. Oke, selesai. Lanjut ke B1 di sini. Sampingnya A ini ada B1 rincian penghasilan. Nah, di sini kita masukkan data-data penghasilan dan pengurangan untuk pegawai tetap Hamdani ini. Untuk 1 tahun ya ini, karena perhitungannya untuk 1 tahun, jadi gajinya juga dikalikan 1 tahun. Di soal sudah saya tuliskan di sini. Berikut data penghasilan pegawai tetap selama tahun pajak 2020. Di sini gaji setahunnya 840, untuk bonusnya sekian, premi asuransi, lalu untuk iuran pensiun juga saya tuliskan lengkap di sini, tinggal input saja. Oke, kita kembali ke SPT, kita masukkan gajinya, 840 juta. Lalu ke bonusnya tadi, bonusnya 140. Bonusnya 140 juta. Oke, untuk premi asuransinya, premi asuransi 6 juta. Oke. 6 juta di sini. Lalu untuk iuran pensiun. Iuran pensiun di sini 9.600.000. 9.600.000. Ini udah dimasukin semua.
Kita lanjut ke B2 untuk perhitungan PPh-nya. Oke, di sini kita cek ya. Kita cek kalau sudah semua. Nah, ini kan untuk bukti pemotongan ya. Otomatis kita sudah memotong untuk pajak penghasilan pasal 21-nya. Jadi di nomor 18 ini PPh pasal 21 yang telah dipotong masa sebelumnya kita isikan untuk untuk seluruh dari 1 tahunnya ya, dari Januari sampai Desember. Ini dilihatnya dari mana? Nah, di sini. PPh pasal 21 terutang. Ini sama nilainya. 214.520. Penghasilan itu mas sebelumnya nggak diisi. Lanjut ke identitas pemotong. Hitung tadi yang di saat kita mengisi profil wajib pajak, mohon maaf terputus ya tadi ya. Halo. Iya Mas, terputus. Oke, tadi sampai mana? Sampai sini? Terputusnya tadi. Sampai mana teman-teman tadi terputusnya? Saya Sampai situ, Mas. di sini ya. Oke, saya ulangi sedikit. Bentar. Tadi untuk penginputan masa 1 tahunnya, kita ke daftar bukti potong yang A1. Oke, di sini tadi sudah saya input untuk yang Hamdani ya. Lalu kita input lagi untuk pegawai satunya, yaitu Irwan. Kita klik baru di sini. Nah, ini kita langsung ke referensi. Di sini sudah tertulis atau tercantum Irwan. Kita pilih. Oke, kita tunggu sebentar. Nah, ini udah muncul datanya Irwan. Lanjut ke B1. Nah, ini dimasukkan sama seperti tadi. Untuk Irwan, penghasilan brut berapa tadi? 780. Oke. Untuk bonusnya Irwan, sama 140. Oke. Lalu ke premi asuransi 6 juta. Lalu ke iuran pensiunnya 8.400. Sini, 8.400. Oke, kalau sudah, lanjut ke B2. Kita isikan sama seperti tadi, 200.930. Oke, kalau sudah lanjut ke C.
Untuk identitas pemotongnya, kalau sudah sesuai, kita klik simpan. Nah, notifikasinya apakah akan merekam bukti potong yang baru? Kan tadi sudah terinput 2 ya, jadi sudah habis, kita klik no. Oke, untuk bukti potong masa 1 tahun di sini sudah selesai. Ada 2 pegawai tetap di sini. Nah, untuk mencetaknya, kalian bisa ke menu isi SPT, ke daftar pemotongan pajak di sini untuk 1 tahun. Nah, di sini sudah terinput. Kita ada ini disuruh cetak kan tadi ya, disuruh cetak, menunya cetak di sini. Sama caranya seperti tadi untuk menyimpannya juga sama. Seperti itu ya. Oke, kita close. Untuk langkah atau instruksi ketiga ini sudah selesai. Jadi untuk instruksi 1, 2, 3 sudah selesai. Kita lanjutkan ke instruksi keempat. Input pembayaran kurang bayar PPh 21 masa Desember dengan menggunakan NTPN 123456789. Oke, NTPN ini nanti dapatnya dari mana? Itu ketika kita sudah membayar pajak terutangnya ya kurang bayar, itu kita bayar ke bank, itu nanti kita akan mendapatkan NTPN ini. Nah, NTPN ini bisa kita masukkan ke ISPT-nya. Oke, kita ke menu isi SPT. Di sini ada, sebentar. Oke, isi SPT di sini ada yang paling bawah, daftar SSP atau PBK di sini. Kita klik. Oke, kalau sudah, sebentar. Di sini, oh begini teman-teman, maaf. Untuk yang daftar bukti potong untuk 1 tahun tadi, untuk yang form B2-nya, yang sebelah sini kita nolkan dulu. Jadi jangan diisi dulu sebelum kita membayar pajak terutangnya ya. Oke, masih diubah. Yang kedua tadi, oke. Sebentar, saya cek dulu. Oke, sudah. Sebentar, ini kok tidak muncul. Sebentar, saya cek dulu ya.
Ini teman-teman. Oke. Jadi setelah kita isi yang 1 tahun, sebentar karena tadi saya hapus. Oke, jadi setelah tadi kita sudah mengisi yang untuk 1 tahunnya ya, kita cek dulu SPT induknya. Nah, di sini di SPT induk sudah tertera di sini yang pegawai tetap. Ini ada 2 orang. Untuk tenaga ahli tadi 1 orang, Ibu Yuanita. Nah, totalnya ada 3. Berarti ini sudah benar ya? Sudah benar. Kita ke B2 untuk perhitungan PPh-nya. Nah, untuk perhitungan PPh-nya ini untuk 1 bulannya. Untuk objek pajaknya ini kita lewati. Untuk yang D ini kita lewati juga langsung ke E. Nah, di sini jangan lupa mengisikan untuk tempatnya. Kan Malang, oh tadi Bandung ya. Bandung. Oke, kalau sudah kita simpan. SPT induk berhasil disimpan. Oke. Kita close, kita lihat SSP-nya. Apakah sudah masuk? Nah, di sini SSP-nya sudah masuk. SSP ini menunjukkan untuk PPh terutang kita berapa, yang harus kita bayar ke bank itu berapa, kita pajaknya itu berapa di sini ya, sebesar 28.620.000 sekian. Kita klik tambah di sini untuk menambahkan SSP-nya. Nah, di sini kode akun pajak. Karena kita mengisi untuk PPh 21, kita pilih yang 21 di sini. Nah, kode jenis setorannya karena ini masa untuk bulan ya, jadi 100. Untuk tanggal SPP-nya diabaikan. Nah, NTPN ini yang saya bilang tadi, yang akan kita terima setelah kita membayar PPh terutang ke bank tadi. Di soal NTPN-nya kita masukkan ini untuk jumlah PPh disetor sama dengan PPh terutangnya. 28.620 34 28.620. Oh, di sini kurang 834. Oke. Kalau sudah, nah di sini ada keterangannya. 0 untuk SSP, 1 untuk SSP PPh pasal 21 ditanggung pemerintah. Ini yang insentif ya. Dan yang 2 untuk WB. Oke, klik simpan. Apakah Anda akan merekam SSP yang baru? Kita pilih no. Nah, di sini sudah masuk SSP yang disetor atau kita tandanya kita sudah bayar di sini. Kalau sudah, kita close. Kita lihat di SPT induk lagi. Nah, karena kita sudah membayar di situ, di lampirannya untuk nomor 7, surat setoran pajak atau SSP. Ini kita centang. Untuk halamannya 1 lembar. Oke ya. Kalau sudah kita simpan. SPT induk berhasil disimpan. Oke. Setelah itu kita kembali ke A1 yang tadi sudah dibayarkan oleh perusahaan di B2 ya. B2. Klik simpan. Untuk Irwan juga sama.
Oke, kita lihat di soal. Input pembayaran kurang bayar PPh 21-nya. Nah, ini jangan lupa di ini juga di apa namanya? Dicetak ya untuk SSP-nya. Menunya sama dicetak dan caranya menyimpan pun juga sama seperti yang tadi untuk mencetaknya. Oke, ini lalu untuk cetak SPT induk. Oke. Cetak SPT induk di mana? Kita ke menu SPT induknya. SPT induk langsung ke E saja. Di sini ada cetak. Untuk menunjukkan bahwa SPT induk dari perusahaan ini sudah apa namanya sudah bisa untuk dilaporkan. Oke, instruksi yang terakhir yaitu unduh CSV. Unduh CSV ini formatnya CSV ini untuk di ini ya, di apa namanya di apa namanya yang online itu di DJP online. Nah, CSV ini digunakan untuk melaporkan di DJP online. Nah, kita unduhnya di sini di CSV di pelaporan SPT. Nah, kita cari masa Desember. Ada buktinya juga bahwa kita sudah membayar. Lalu klik buat file CSV di sini. Kita bisa simpan sama seperti tadi, misalkan di CVINP. Nah, ini file CSV ini jangan di rename ya. Jadi nanti ketika di rename itu akan berubah formatnya. Jadi tetap file namanya seperti ini. Jangan diubah. Kita klik save. Oke. Karena CSV nanti juga kita nggak bisa baca gitu. CSV-nya. Yang bisa baca itu hanya sistemnya di DJP online. Misalkan kita, nah isinya seperti ini. Kode-kode, angka, dan huruf seperti ini. Oke. Untuk instruksi terakhir, unduh CSV sudah selesai. Nah, ini untuk alurnya udah selesai semua. Untuk instruksinya juga sudah selesai. Di sini tadi ada bukti potong untuk pegawai tetap, ada untuk yang tenaga ahli di sini, dan ini untuk input setahunnya. Ketika input setahun juga nanti misalkan nggak ada ini ya, misalkan nggak ada datanya, nggak diberikan datanya setahun, tapi sudah diberikan datanya per bulan ini. Tinggal dikalikan saja, misalkan gajinya 70 juta di sini. Nah, setahunnya berapa? Dikali 12. Sama seperti premi asuransi, iuran pensiun itu sama. Seperti itu ya. Mungkin dari teman-teman ada yang ditanyakan, disilakan. Gimana teman-teman, ada yang nyoba juga tak? Atau masih memperhatikan aja? Atau udah ada yang praktek juga? Gimana hasilnya, sama apa enggak? Jadi ini ya, pelatihan ini tadi yang kita lakuin sekarang ini adalah bekal buat teman-teman, khususnya untuk yang akan mengikuti uji kompetensi ya. Untuk uji kompetensi sendiri itu syaratnya minimal semester 7. Jadi teman-teman nanti yang akan mengikuti uji kompetensi, ini soalnya juga spoiler aja juga hampir persis, cuma nanti mungkin beda beda sedikit lah nanti untuk perhitungannya dan untuk materinya. Tapi untuk keseluruhan hampir sama. Jadi teman-teman kalau sudah bisa
untuk perhitungan dan juga untuk input SPT-nya, insya Allah nanti pas uji kompetensi juga bisa. Seperti itu. Kalau saya cuma memperhatikan aja Kak, soalnya ini laptopnya agak Oh ya, nanti ya. Mungkin teman-teman ada yang sudah nyoba, terus untuk dicetak itu nggak bisa. Mungkin ada yang seperti itu. Itu untuk penginstalan sudah selesai, tapi yang kurang di Crystal Report-nya. Jadi mungkin yang Crystal Report belum terinstall. Jadi belum bisa menggunakan fitur cetaknya. Terus kemarin ada ini juga masalah untuk buka SPT itu nggak bisa, padahal udah instalannya udah bisa, udah sempurna, tapi nggak bisa dibuka. Diklik 2 itu tetap nggak bisa gitu, langsung keluar. Nah, itu biasanya ada trouble pas instalannya. Kalau nggak gitu, coba ini di klik kanan di run administrator, itu biasanya bisa. Oke, gimana teman-teman? Apakah ada yang masih bingung? Mungkin ini ya, karena masih pertama kali juga, mungkin ada yang masih pertama, mungkin masih belum hafal untuk langkah-langkahnya ya. Jadi tadi udah kita setting, yang pertama klik setting ya, kita setting untuk data pegawainya, lalu kita cek untuk apa namanya, untuk tarif-tarifnya apakah sudah sesuai. Lalu kalau sudah, kita isi untuk bukti potong yang pegawai tetap. Pegawai tetap selesai, kita isi yang tidak tetap atau tenaga ahli. Kalau sudah selesai, berhubung ini di Desember ya, jadi kita buat bukti potong yang untuk 1 tahunnya, yang di format 1. Sudah selesai, kita cek di induknya. Jangan lupa cek di induk. Misalkan dari kita isi yang bukti potong pegawai tetap, kita langsung cek induk juga nggak apa-apa. Untuk memastikan, oh ternyata sudah terinput. Ternyata sudah masuk di situ. Setelah kita ke induk, kita bisa isi untuk SSP-nya di kode NTPN-nya tadi, kalau kita sudah membayar. Seperti itu ya. Kalau sudah selesai, kita kembali ke induk, kita centang yang lampirannya tadi, yang form SSP tadi jangan lupa dicentang. Lalu kalau sudah, tinggal ke ini, apa namanya, tinggal cetak SPT induknya, selesai, lalu unduh CSV-nya, seperti itu. Nah, tanya sekali lagi nih, apa ada yang perlu ditanyain? Kalau mungkin belum ada, saya kembalikan ke moderator. Mungkin nanti ketika ada pertanyaan atau masih ada yang dibingungkan seputar perhitungan PPh 21 dan pengaplikasiannya dari ISPT, nanti bisa kita diskusi di grup ya. Nanti bebas nanti diskusi di grup mengenai materi ini tadi. Seperti itu. Mungkin cukup dari saya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke moderator. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Mas Ferry atas penjamin materinya.
sebelumnya dirasa teman-teman belum paham atau belum ada kendala masalah install, boleh chat pribadi, boleh diskusi di grup, boleh. Selanjutnya silakan teman-teman peserta untuk mengisi presensi pada link yang akan dikirimkan oleh panitia melalui chat Zoom. Jika teman-teman sudah mengisi presensi, sebelum aja diakhiri, mohon teman-teman semua untuk membuka kameranya untuk melakukan foto bersama di akhir sesi. Yang belum buka kamera, mohon untuk dibuka. Baik, panitia, untuk segera capture. Slide pertama, 1, 2, 3. Slide kedua, siap-siap, senyum. 1, 2, 3. Oke, sudah di penghujung acara. Terima kasih kami sampaikan kepada pemateri atas ilmu yang telah diberikan. Tak lupa juga kepada peserta pelatihan di SPT PPH 21. Semoga ilmu yang diterima bermanfaat untuk kita semua. Dan juga rekan-rekan panitia yang telah membantu mensukseskan acara ini. Marilah kita tutup acara ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Dari saya, apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Kurang lebihnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih panitia. Sama-sama.